ya, ini kan terung ya. Ah, Celeknya 8 mili nih ya. ya. Ini 12. Ini kita sekat. Ah. Nah, sekarang sisa ini nih, sisa untuk nyambung ini nih, lambung ini kan 138,8 ya. Kalau berputar 183 sisa 43,8. Sa tingin tong 8 na tingin tong trong. 10 mili. Long Ini negatif untuk ini. Ini ketemu ini ketemu apa? Ketemu terung. Terus. Yang 12 mili untuk apa? Daw daw kita dapat mili tolong. Tolong. Siap Ah. atau sekat. Tis puno ya, daya di lapan. Sekat. Oh gitu. Ya enggak apa-apa. Jadi yang dipakai plat sisa-sisa. Nah, sih ay tar Oh ya udah. Oke. Nah, yang Boleh, bagian boleh. atasnya lari ke bawah. Oke. Nanti sisa ini larikan ke sini. Sip. Bisa lari kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Sesuai janji saya hari ini atau di video kali ini saya mau jelaskan mengenai fungsi sekek dan konstruksi sekek. Apa itu sekek? Nanti saya jelaskan. Nah, tapi sebelumnya saya mau tunjukkan saya ada di ini depan Takbut RP 2022 yang sudah ready, dan di sini ada Mas Sul. Beliau ini nanti mau bikin itu build skill. Namanya build skill ya. Nanti saya akan tunjukkan di video yang lain juga, tapi nanti akan saya singgung sedikit lah. Nah, itu. Jadi saya hari ini fokus mau jelaskan masalah sekek. Ya, sekek atau orang bilang kemudi. Nah, di samping itu juga ini seperti yang teman-teman lihat ya, di belakang itu platnya sudah tersusun semua, plat kill dan plat bottom. Nah, saya belum review tongkang ini. Nanti kalau sudah dipasang girder dan juga floor-floornya sudah terpasang, nanti akan saya tunjukkan. Di video kali ini saya akan kembali ke RP 2022. Oke, selamat menyaksikan. Nah, ini kita mau bikin build skill ya, atau ya build skill atau sirip, orang bilangnya sirip. Nah, ini sirip ini sudutnya harus 45 derajat dari bentuk badan kapal. Kalau dia ada double chain, ada lower chain dan upper chain, itu dia di tengah-tengah dan sudutnya 90 derajat dari chain atau sudut siku-siku dari antara chain itu. Tapi karena ini chainnya cuma satu, kita akan tentukan sudutnya. Ini fungsinya untuk stabilitas kapal ketika kapalnya berjalan. Dia stabilitasnya lebih bagus jika ada build skill atau plat siripnya ini. Oke, kita akan diskusi ini. Jadi build skill ini namanya build skill ya, build skill ya namanya. Dia ini terbuat dari plat. Nah, kalau dia ada double chain, kapalnya ada double chain ya, dia 90 derajat dari antara chain ini ya. Tapi kalau karena pada dasarnya dia 90 derajat dari bentuk badan kapal. Tapi kalau dia single chain harus ngikut ini dulu. Nah, ikut ini bikin kotak 45 derajat baru kita nanti tarik ke sini. Jadi dia berapa derajat di sini itu nanti kita pakai komputer ya, kita hitung pakai komputer. Hari ini belum. Oke, itu tentang build skill. Oke, tadi sekilas tentang build skill. Nah, sekarang kita fokus ke skek. Ini adalah skek ya. Jadi kapal ini ada dua mesin, makanya skeknya ada dua. Ada juga dua mesin yang skeknya satu. Itu kalau dia pakai cord nozzle, atau stern tube-nya itu ditahan menggunakan Y bracket. Nah, skek ini fungsinya yang pertama yaitu sebagai untuk meluruskan kapal. Jadi ketika kapal itu berjalan dengan kecepatan penuh, dia supaya aliran air itu tadi bagus sehingga kapalnya bisa lurus, itu harus ada skeknya. Itu fungsi yang pertama untuk olah gerak ya, artinya dia supaya lurus. Resikonya apa kalau dia skeknya tidak sesuai atau terlalu kecil atau misalnya tidak ada, itu dia akan, ketika kapal dibelokkan ke kanan dia akan kanan terus, ketika dibelokkan ke kiri dia akan kiri terus. Nah, tapi kalau ada skeknya ini sebagai pelurus ya, jadi kita belok kanan sebentar, kemudian dia balik lurus lagi, seperti itu. Itu fungsi skek yang pertama. Fungsi skek yang kedua, seperti yang teman-teman lihat di sini ada lubang. Dia sebagai pemegang atau pemegang stern tube. Stern tube itu apa? Pasti ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nanti akan saya tunjukkan di video berikutnya ya. Jadi ada namanya stern tube, yaitu tabung poros baling-baling, itu namanya stern tube. Jadi tabung untuk tempatnya shaft propeller atau as propeller. Nah, itu dia sebagai pemegang stern tube, seperti itu. Itu adalah fungsi dari skek yang nomor 2 ya. Sebenarnya bukan fungsi utama karena dia dilewati oleh
itu dilewati oleh sternum, makanya ya sebagai pemegang sekalian seperti itu. Nah, kemudian fungsi yang ketiga yaitu untuk melindungi propeller atau kemudi dari benda-benda yang datang dari depan. Misalnya kapal ini nabrak kayu yang melintang, nah supaya tidak langsung kena propeller, dia berfungsi untuk melindungi itu juga, melindungi propeller dari kayu. Jadi kayu melewati di bawah itu, kemudian dia terus ke belakang. Kalau tidak ada skeknya, dia kayu itu akan naik dan kena ke propeller. Jadi mungkin itu fungsi utama atau 3 fungsi utama dari skek. Nah, sekarang kita ke konstruksi skek. Kalau ada pertanyaan, mungkin teman-teman ada pernah kebayang, skek ini kan tipis sekali ya, tipis sekali. Nah, seperti yang teman-teman lihat dari belakang itu kan tipis sekali. Nah, kalau plat yang satunya ini, dan ini teman-teman bisa lihat konstruksinya, dia terdiri dari web plate ya, web. Nah, pernah kebayang enggak ketika plat ini sudah dipasang ya, plat sebelah sini, jadi ini ada plat, ini udah dipasang di sini, itu bisa dilas dari sisi sini, nah seperti ini. Jadi dari sisi sini misalnya plat itu terpasang, dia bisa dilas dari sini ya, itu bisa dilas. Nah, bagaimana dengan plat yang sebelah sini ketika dipasang? Karena sudah tertutup, gimana ngelasnya? Nah, pernah kepikir itu kan? Nah, di sini saya mau tunjukkan selain fungsi juga ada konstruksi skek. Yang pertama, skek itu terdiri dari ini tadi, web ini tadi, dan di sebelah sisi sini tidak ada faceplate ya. Tidak ada faceplate. Jadi plat yang nantinya nempel di sini, nempel di sisi ini, itu akan dilas langsung antara plat ini akan dilas langsung di sini. Ngelasnya dari sisi yang masih terbuka ini. Nah, ini. Nah, untuk melakukan pengelasan di plat yang sebelah dalam, ya kebetulan ini tempat faceplate-nya ini. Jadi di sini ada faceplate ya. Di sini ada faceplate. Untuk pengelasan yang sisi bagian dalam, kita memanfaatkan faceplate ini. Ya, mungkin teman-teman juga bingung tadi kenapa satunya ada faceplate, yang satunya tidak ada. Ini face ya, atau plat strip lah, plat strip. Satunya kan tidak ada plat strip. Sisi sebelahnya tidak ada plat strip, sisi ininya ada plat strip. Ini fungsinya yaitu untuk pengelasan di sisi yang tidak bisa dilas, karena kalau di sini sudah ditutup, mau ngelas bagian sini kan tidak bisa. Makanya dikasih plat strip, dan untuk plat penutupnya itu dikasih lubang-lubang seperti ini. Nah, ini namanya slot well ya, slot well. Nah, ini. Nah, jadi di sisi yang sebelah dalam ini pengelasannya di plat strip itu, tentunya dengan melubangi kulitnya. Nah, melubangi kulitnya. Nah, jadi semuanya di setiap jalur ya, baik yang di bawah itu juga ada plat strip sepanjang skek ini. Nah, ada plat strip. Kemudian di sini juga ada lubang-lubangnya, nantinya akan dilas di bawah situ. Nah, begitu juga yang vertikal. Vertikal dia ada plat strip di sisi sini. Nah, itu di sisi yang dalam. Nah, nanti dia juga ada slot well, namanya slot weld. Slot weld ya. Nah, ini. Oke, ini fungsi dari slot weld. Jadi konstruksinya yaitu seperti ini. Dia terdiri dari floor atau web dan ada plat strip di satu sisi, yang fungsi dan tujuannya sudah saya sebutkan tadi, yaitu untuk pengelasan di plat sisi yang sebelahnya, karena tidak bisa ngelas dari sebelah sana, makanya dikasih slot well. Nah, seperti itu. Jadi slot wellnya ada di atas, di bawah, di atas, dan juga di masing-masing itu web. Kemudian ini plat tebal ya, plat tebal. Ini bracket. Kalau kita itu disingkatnya bracket, BKT, bracket. Ini nanti yang megang steering tube. Nah, yang megang steering tube. Orang sini bilang koker. Nah, dibilang namanya koker ya. Nah, nanti steering tube-nya di sini. Nanti akan saya tunjukkan di video berikutnya untuk detailnya. Nah, ini perlu dikasih scallop supaya pengelasannya bisa maksimal. Nah, seperti itu. Kemudian ini sepatu kemudi. Sepatu kemudi, nanti kemudinya ada di sini, dan ini pemegang sepatu kemudi yang dihubungkan ke skek ini. Oke. Seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah tahu tujuan pemasangan skek dan juga konstruksi skek seperti ini.
Oke, nanti untuk detail yang sudah ada steering tube-nya saya akan tunjukkan di video berikutnya. Nah, ini ya bedanya ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi ini sudah terpasang sebelah starboard 2 lajur, di sebelah port side 2 lajur. Nah, ini adalah plat kill. Di tengah ini plat kill, saya ulang lagi. Kemudian ini plat bottom, plat bottom. Nanti masih ada separuh keping lagi di situ dan separuh keping di sisi sana. Ini plat kill, plat bottom, plat bottom, plat bottom. Nanti saya tunjukkan di video berikutnya untuk proses pembangunan tongkang ini. Oke, itu saja video kali ini. Teman-teman sudah tahu build skill, nanti saya tunjukkan detailnya, dan juga sudah tahu fungsi skek dan konstruksi skek. Begitu juga lebih jelas lagi mengenai kill dan bottom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.